Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejo. Nah, hari ini saya nggak akan membahas tentang otomotif, tapi saya akan membahas sepeda. Nah, ini sepeda siapa? Ini sepeda saya sendiri. Sedikit cerita, saya beli sepeda ini kira-kira mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya. Jadi kalau kalian tahu 2 bulan yang lalu itu awal-awal corona atau awal-awal pandemi COVID. Nah, waktu itu sepeda belum se-booming sekarang. Jadi saya beli sepeda ini untuk mengisi kegiatan selama lebaran, karena libur lebaran waktu kemarin sekitar 2 minggu. Lalu juga istilah libur lebaran itu ya sambil belajar sekaligus olahraga, dan saya memilih untuk mencoba untuk olahraga menggunakan sepeda. Nah, tadi kalau kalian tahu bahwa saya sudah dari rumah itu saya menempuh jarak ini ya, kalian bisa lihat ini. Jadi saya pakai Strava tadi sekitar 5,9 km, terus 16 menit. Ternyata dari rumah ke kantor ya cukup cepat lah, 15 menit. Kadang naik mobil juga bisa 15 menit loh, karena kan macet segala macam. Lalu ini ya, average-nya saya dapat, saya naik sepeda itu bisa lumayan ngebut ya, jadi sekitar 19,6 km per jam, max speed 31 tuh. Jadi cuma ya mungkin di Strava ini menurut saya nggak bisa baca kalori, nggak tahu kenapa, mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Nah, jadi tuh sepeda ini ada beberapa hal yang saya sukai dan ada beberapa hal yang saya nggak sukain. Tapi sebelum saya bahas itu, yuk kita bahas dulu fitur-fitur dari sepeda ini. Nah, jadi yang pertama, sepeda ini MTB itu ya, mountain bike itu, atau orang biasa sebut MTB, itu bannya tuh kelebihannya tuh besar gitu. Jadi ban ini MTB memang besar, dari kalau di kayu gitu dia cenderung kayak lebih kenceng atau lebih enteng gitu. Makanya kalau sepeda balap itu kan dia bannya lumayan besar ya. Terus yang kedua, untuk saddle sendiri ini kira-kira udah saya tambahin dengan gel ya. Saya tambahin dengan gel. Lalu ini yang ini bisa diatur ketinggiannya di sini ya untuk saddle-nya, dan juga bisa diatur kemiringan saddle-nya di sini. Lalu dia di sini sudah menggunakan cakram, tapi dia masih kabel. Nah, bagi kalian kalau mungkin pengen upgrade, pengen ke hidrolis, itu budgetnya sekitar 1-2 jutaan. Nah, ini masih cakram, tapi menurut saya sih sudah pakem. Tapi kalau kalian punya sepeda pengen lebih pakem lagi, ya silahkan di-upgrade, mungkin yang cakramnya lebih bagus, atau mungkin di-upgrade ke hidrolik pengeremannya kayak gitu. Nah, lalu juga ini adalah yang sepeda MTB biasanya memang ada standar di sini ya, dan itu biasanya untuk posisi poligon ini buat orang-orang yang tinggi atau yang kakinya panjang itu seringkali ini mengganggu, jadi ngegasruk-gasruk bagian belakang sini. Tapi buat saya sih, saya nggak ada problem ya tentang ini. Menurut saya masih oke, masih nyaman, nggak gasruk-gasruk juga. Lalu selain itu juga di poligon ini dia agak pelit ya. Jadi di sini dia nggak dikasih tempat minum. Padahal kalau kalian beli sepeda lain itu kayak Whimcycle itu biasanya ada tempat minumnya. Nah, lalu ini adalah giginya. Jadi gigi depan itu dia ada 3. Sedangkan gigi belakang ada 7. Menurut saya sih sudah cukup nyaman ya. Cuma kemarin saya sempat waktu sepedaan sama teman-teman saya itu rantainya sempat lepas waktu jalan naik, nggak tahu kenapa. Itu memang sepedanya, maksudnya memang rantainya error atau mungkin ya kesalahan saya nggak tahu juga. Tapi menurut saya udah cukup oke. Cuma kalau kalian mau upgrade giginya ini jadi lebih banyak atau jadi lebih enteng, itu juga banyak part-part yang bisa di-upgrade, dan itu dan nggak banyak juga gitu, karena teman saya juga ada yang beli harga sepeda 1 juta, modifnya 18 juta kayak gitu. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang kayak gitu ya. Lalu untuk stang poligon sendiri dia emang terkenal panjang ya, makanya
nggak semua orang suka, jadi ada yang beberapa yang stangnya dipotong, ada yang beberapa yang memang suka pakai dengan kayak gini. Lalu di bagian depan itu di sini ada pengatur ya, jadi pengatur untuk keempuan daripada shocknya. Jadi bisa diatur ini antara keras atau keras sekali atau empuk sekali, bisa ada settingan di sini semua. Dan juga kalau kalian mesti hati-hati ketika punya Polygon ini ya, karena ini plastik ini kan plastik ya. Kalau dipakai dan ternyata mungkin ada accident di jalan atau apa, ini patah, ini harus beli satu set. Jadi kalian ini benar-benar harus hati-hati banget ya pakai ini. Karena kalau sampai ganti itu harus satu set kayak gitu. Nah terus juga tips-tips sepeda itu adalah ini ya. Jadi kalau pakai sepeda gitu kalian ketika jalan di turunan itu, apalagi yang cakram kayak gini, ini rawan banget ngunci ya. Jadi kalau pas panas gitu suka itu ngunci. Kalau ngunci kan kalian bisa bayangin ya, bisa mencelat gitu. Mencelat gitu. Jadi kalau misal kalian punya sepeda yang double cakram kayak gini, kalian kalau waktu turunan kalian mesti ganti-gantian pakai cakramnya gitu. Jadi cakramnya itu harus mungkin pas ngerem ini sesi 1 kanan, nanti waktu sesi 2 pakai yang kiri kayak gitu. Jadi jangan langsung kanan terus atau kiri terus, itu bisa panas dan bisa ngunci remnya. Nah ini beberapa hal yang saya suka dan yang nggak saya suka dari sepeda Polygon ini adalah, yang pertama yang saya nggak suka adalah saddle-nya. Jadi saddle-nya ini menurut saya sebenarnya kok dibilang memang agak keras ya, tapi kemarin saya udah sempat beliin kayak gel kayak gini, tapi ternyata itu nggak ngefek juga gitu. Jadi istilahnya tetap aja kalau perjalanan jauh tuh saya mesti ukur ya, jadi kira-kira 12 kilo ke atas, 12 km ke atas selalu capek gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa, akhirnya saya coba browsing, oh ternyata posisi saddle sepeda itu lumayan menentukan. Jadi tadinya posisi seperti ini ya, tapi akhirnya saya rubah agak turun kayak gini lah. Ternyata saya coba kemarin sepeda 12 kilo masih agak capek, tapi sudah berkurang dibanding sebelumnya. Dan yang kedua itu remnya ini ya. Remnya ini menurut saya itu bunyi-bunyi gitu. Jadi kalau direm di kecepatan high speed suka bunyi cicit gitu kenceng, nggak tahu kenapa, kurang oli atau gimana. Saya mau bawa lagi ke Polygon. Lalu yang ketiga yang saya nggak suka dari sepeda kayak gini adalah ini kan sepeda belum di coating ya, jadi itu gampang banget kelihatan kotor. Kalian bisa lihat ini baru kena hujan sekali tapi debunya udah luar biasa gitu. Jadi hari ini saya mau coating sepeda ini. Lalu hal yang saya suka dari sepeda ini adalah yang pertama stangnya itu panjang. Jadi nggak tahu saya kenapa saya nyaman ya pakai stang panjang, rasanya tuh saya bisa menguasai sepeda. Lalu yang kedua, warna sepeda ini tuh warnanya kayak cukup premium gitu. Jadi kayak warnanya itu nggak tahu kenapa saya suka kombinasinya warna kayak gunmetal gini, lalu ada warna hijau-hijaunya, menurut saya keren. Dan juga ini hijau-hijaunya ini kayak stiker, ini nggak tahu stiker atau cat, tapi itu sampai ke velg dia juga serasi gitu. Jadi kalau kalian mungkin ada ganti velg ini, kalian mesti pertimbangin ini juga ya, supaya kelihatan serasi antara sepeda dan ininya dan bannya gitu. Lalu yang saya suka juga dari ini adalah dia ada shock depan. Nah biasa sepeda yang harga 2 jutaan itu setahu saya jarang ya shock depan ya Polygon ya. Cuma ini doang. Jadi ini kayak sepeda yang entry level kayak gitu. Jadi entry level karena maksudnya dengan shock depan tapi harga masih 2 jutaan ya sepeda ini gitu. Dan ini saya juga udah tambahin aksesoris dikit-dikit, walaupun ya aksesoris pesan-pesan di marketplace lah. Kayak gini buat ini, kayak buat tempat handphone. Lalu saya sempat beliin pengaman di sini tapi copot dan hilang. Jadi pas sepedaan copot, nggak tahu gimana. Jadi rencana sih hari ini saya mau nge-coating sepeda ini menggunakan liquid armor. Jadi kita lihat before and afternya seperti apa. Dan juga saddle ini saya akan upgrade menggunakan memory foam. Dan juga kulitnya nggak tahu mau saya ganti atau enggak, tapi yang pasti saya update ke memory foamnya. Kulitnya mungkin saya ganti deh ke microfiber atau apalah. Nanti kita lihat videonya bareng-bareng ya. Oke, gitu aja bosku.
kalian bisa ngikuti untuk ikuti video ini, proses pengerjaan coating, pengerjaan saddle sepeda ini seperti apa, dan nanti impresi setelah saya ganti saddle dan saya coating sepeda ini seperti apa. Oke, thank you bos. Halo bosku, nah ini sepedanya kalian pasti udah lihat ya tadi proses coatingnya seperti apa, proses untuk upgrade busanya seperti apa. Nah ini saya review sedikit tentang pengerjaan coatingnya. Jadi tadi kan udah dibersihin semua, jadi kalau sekilas ini kayak baru lagi ya. Cuma kok ngomong tentang coating sebenarnya bukan masalah restorasi doang, tapi buat terbitingnya kayak apa, lalu sepeda ini jadi kayak menolak airnya dan gampang jamuran atau enggak. Ini nanti saya langsung cobain pakai air, jadi kira-kira water biddingnya bakalan bagus atau enggak. Yang pertama itu, yang kedua kalian bisa lihat ini bagian saddle kan sudah di upgrade, jadi kalau sekilas sih jadi empuk sekali ya. Dan saya belum tahu apakah empuk kayak gini tuh bakalan nyaman atau enggak dikendarai. Nanti saya bakal nyoba sepeda ini dari kantor sampai rumah, kita bakal lihat langsung seperti apa memang impresi setelah diganti ini. Sebelumnya kita mau coba bener-bener kita kasih ini ya, air. Nah kira-kira memang bener-bener water biddingnya itu kuat atau enggak. Wah mantap ya. Ini bener-bener satu, tadinya nggak kayak gini nih, langsung bener-bener ini ya, airnya langsung tumpah ya. Jadi ya bener lah. Jadi harapan saya sih moga-moga nanti sepeda saya ini jadi nggak cepat kotor, senantiasa bersih selalu dan nyaman lah. Jadi nggak perlu nyuci-nyuci kayak gitu. Oke gitu aja bosku. Jadi nanti saya kabarin lagi sampai rumah seperti apa. Nah ini kebetulan saya udah sampai rumah. Jadi udah nempuh sekitar 7 km. Nah saya udah ngerasain ini saddle seperti apa. Ternyata memang jauh lebih enak. Jadi saddle itu lebih empuk dan maksudnya kena pantat itu dia benar-benar bisa menyesuaikan bentuk pantat. Jadi mungkin kalau kalian pengen update tentang saddle atau kalian main coating, nanti bisa hubungin ke nomor kita, yaitu di Instagram Magejok dan Instagram Suave Indonesia untuk coatingnya. Oke, thank you bos. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.